Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agrianita IPB University dalam tayangan Syiar Ramadan. Pada episode ke-19 hari ini, kita akan melanjutkan kisah mengenai mengembalakan kambing. Mari kita simak baik-baik kisahnya. Selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang sering kali terzolimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu, As bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu mengubah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau memasuki wilayah Mekah. Apalagi perang Fizar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menentang kekuasaan pemerintah Quraisy. Maka dari itu, atas usul Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhrah, Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzolimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan ini sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Judan At-Taim yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang yang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian yang amat menyukainya. Di kemudian hari, setelah diutus menjadi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Zudain itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak. Dia adalah pembayaran ganti rugi untuk kematian wajah, cacat total ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta. Satu kaki, tangan, mata jadi buta diganti dengan 50 ekor unta. Jika wajah cacat total, nilai gantinya 100 unta. Luka sampai menembus otak, 33 ekor unta. Cacat kelopak mata, 25 ekor unta. Satu jari hilang, tulang retak, 15 ekor unta. Luka sampai tulang kelihatan, 10 ekor unta. Satu gigi copot, 5 ekor unta. Kemudian seterusnya dalam ketetapan yang rinci." Muhammad melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, "Musa diutus, dia mengembalakan kambing. Daud diutus, dia mengembalakan kambing. Aku diutus mengembalakan kambing, keluargaku di Aziad." Sambil mengembala, pikiran Muhammad menerawang. Siapa yang menciptakan bintang yang begitu berkilau? Siapa yang menciptakan udara yang kuhirup? Siapa yang buat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Pada saat itu, orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota dan melihat sebuah pesta pernikahan. "Tolong jaga kambing-kambingku," pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. "Baiklah, memang sudah giliranmu yang pergi bersenang-senang," kata teman Muhammad. "Selama ini kami selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa." Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota, ia melihat ada sebuah pesta pernikahan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tidur lelap sampai pagi. Ia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya, Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama.
Kali ini, sebelum ia tiba di tempat pesta, telinganya mendengar suara indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan ia pun kembali tertidur. Sejak itu, Muhammad tidak lagi berniat untuk melihat pertunjukan musik di pesta, agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuat disayang dan dipercaya semua orang hingga ia pun dijuluki Al-Amin, artinya yang dipercaya. Nah, semua jadi tahu. Jadi perjalanan hidup Rasulullah semasa kecilnya yang mempunyai pengalaman mengembalakan kambing. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang hingga ia pun dijuluki Al-Amin yang artinya yang dipercaya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Simak kisahnya esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.